pada siang hari ini, di mana kita semua berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan dan dalam misa online yang dilayani oleh komunitas kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Saya undang saudara-saudara untuk bersatu sejenak. Berkata, terima sukacita surga. Saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. terima Sukacita surga nyata penuhiku. Mari kita angkat pujian ini dari awal dengan lebih sungguh lagi. Katakan, terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku. takkan patah semangat, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata sukacita surga nyata. sekali lagi, sukacita surga nyata. Sukacita nyata penuhiku. Haleluya. Ya. Saya persilakan duduk kembali. Di unmute. Iya Bu Lili, silakan. Salam. Iya, shalom semuanya. Shalom. Saya mau menyapa Romo Didit. Selamat siang. Selamat siang Bu Lili, teman-teman KKT, teman-teman yang di lapas narkotika kelas 2. Salam sehat semua. Salam sehat semua. Ya, saudara-saudara yang terkasih, sungguh kasih Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga pada sore hari ini kembali kita boleh bertemu, bertatap muka, meskipun secara virtual. Tapi kami percaya Tuhan hadir melalui Ekaristi yang akan dipersembahkan oleh Romo Didit pada sore hari ini. Mari kita siapkan hati jiwa kita untuk menerima sabda Tuhan dan tubuh darah yang menguatkan kita. Apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita pada sore hari ini, mari kita membuka hati, membuka telinga untuk menerima semuanya. Tuhan berkati, salam lapas.
Ya, terima kasih atas kata sambutannya dari Bu Lili. Langsung saja kita memulai misa kita. Bagus ya. Saya persilakan Romo. Lagu pembukaan nggak ada tadi. Mungkin baik lagu pembukaan dinyanyikan. Lagu pembukaan dari Puji Syukur. Mana dia? Ya Bu, maaf Bu. Bentar, Bu. Nah, lupa ya. Ya. Mari kita angkat pujian lagu pembukaan kita dari Puji Syukur nomor 328. Ya. Teman-teman di lapas bisa bangkit berdiri nyanyi lagu pembukaan. Ya, baik. Terima kasih. Kepadamu Tuhanku, ku angkat seluruh jiwaku, siramilah, segarkanlah, sucikan jiwa badan hamba ya Tuhan. Kepadamu Allah, saya hambamu, lindungilah, naungilah, janganlah aku diperolok musuhku. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. 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 Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama Roh. Bersama Roh. Silakan duduk teman-teman yang di lapas. Silakan, selamat sore. Kita bersyukur bahwa di hari Selasa 21 Juni kita boleh mengekaristi bersama dengan Santo Aloysius Gonzaga, biarawan yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Bersama juga dengan teman-teman kita yang hari ini berulang tahun, khususnya teman-teman KKT, Ibu Windy dan Ibu Foni yang berulang tahun. Juga bersama dengan Presiden kita, Bapak Jokowi yang hari ini juga berulang tahun. Semoga teman-teman di Lapas Narkotik kelas 2 Jakarta sungguh bergembira dalam kesatuan di kapel ataupun di gereja di Lapas Narkotik ini. Meskipun kita nggak bertemu secara fisik, namun kita bisa bersama-sama, saya bisa melihat wajah teman-teman. Untuk itu mari kita siapkan hati kita di hari Selasa 21 Juni kita peringati Santo Aloysius Gonzaga bersama dengan intensi kita, kebahagiaan, kesehatan, dan juga doa-doa yang akan kita panjatkan pada siang menjelang sore hari ini. Bersama-sama mari kita berseru, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang-orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa itu selalu mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, pemberi rahmat surgawi, dalam diri Santo Aloysius Engkau menyatukan hidup suci dengan semangat tapa. Kami tak akan mampu menyamai kesuciannya, maka semoga berkat jasa dan doa-doanya kami sekurang-kurangnya meneladani semangat tapanya, khususnya kami para warga binaan
di Lapas Narkotika kelas 2 Jakarta ini. Semoga kami pun selalu bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami masih diberi nafas kehidupan. Kami mohon Kau memberkati orang tua kami, anak, istri, dan juga semua sahabat-sahabat kami yang berada di rumah. Kami percaya Engkau melindungi mereka semua demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silakan bacaan-bacaan dibacakan dengan baik. Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Pada waktu kota Yerusalem dikepung, Sanherib Raja Asyur mengirim utusan kepada Hizkia, Raja Yehuda. Ia berpesan, "Beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia, Raja Yehuda. Janganlah Allahmu yang kau percaya itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan bahwa Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya engkau telah mendengarkan apa yang dilakukan raja-raja Asyur terhadap segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpaskannya, masakan engkau akan dilepaskan." Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa demikian, "Ya Tuhan, Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarkanlah. Bukalah matamu dan lihatlah ya Tuhan. Dengarkanlah perkataan Sanherib yang telah dikirimkannya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, mereka pun telah menaruh para Allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan manusia, kayu dan batu. Sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan, Allah kami diselamatkan kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkaulah sendiri Allah ya Tuhan." Lalu Nabi Yesaya bin Amos menyuruh kepada Hizkia mengatakan, "Beginilah sabda Tuhan, Allah Israel. Apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib Raja Asyur telah kau dengar. Inilah sabda yang telah diucapkan Tuhan mengenai dia. Anak dara, yaitu putri Sion, telah menghina engkau, telah mengolok-olok engkau, dan putri Yerusalem telah geleng-geleng kepala di belakangmu. Dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari gunung Sion akan tampil orang-orang yang terluput. Cemburu Tuhan semesta alamlah yang akan melakukan hal ini. Maka beginilah sabda Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Ia juga tidak akan mendatanginya, mengepungnya melalui jalan mana ia pun akan pulang, tetapi ia tidak akan masuk. Demikianlah sabda Tuhan. Aku Daud hambaku." Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan membunuh 185.000 orang di dalam perkemahan. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur, ia pulang lalu tinggallah di kota Niniwe. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Referen.
Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Agunglah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita, gunungnya yang kudus, yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Referen. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Gunung Sion, pusat kawasan utara. Itulah kota Raja Agung dalam puri-purinya Allah. Memperkenalkan diri sebagai benteng. Referen. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Dalam bait-Mu ya Allah, kami renungkan kasih setiamu. Namamu ya Allah sampai ke ujung bumi. Demikian pula lah kemasyuran-Mu, tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Referen. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri yang dilepas. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Akulah cahaya dunia, siapa yang mengikuti aku, ia hidup dalam cahaya abadi. Haleluya. 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 Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah. Matius 7 ayat 6, ayat 12 sampai dengan 14. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan injak-injak dengan kakinya, lalu babi itu berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan. Dan banyak orang telah masuk melalui pintu dan jalan itu. Tapi sempitlah pintu dan sesaklah jalan menuju kehidupan. Dan sedikitlah orang yang menemukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terpujilah Kristus. Silakan duduk semua teman-teman. Shalom. 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 Terima kasih teman-teman yang terkasih, juga teman-teman KKT, Ibu Lili, Suster Anas, ada Indah, ada Ibu Lis dan Mama. Tadi saya lihat bersama dengan Santo Aloysius Gonzaga yang kita rayakan hari ini. Kita bersama-sama juga mau menyimak bagaimana bacaan Injil yang kita dengar hari ini, sungguh bisa kita renungkan bersama. Kalau orang mau memberikan yang terbaik pada orang lain, maka kita pun akan menerima hal-hal yang baik. Kenapa? Tadi dikatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Kalau saya, Anda, kita semua mau diperlakukan dengan baik, jujur, diperlakukan dengan adil, maka perlakukan orang lain itu juga dengan jujur, dengan adil, dengan baik. Maka itulah yang akan dilakukan oleh murid-murid Tuhan. Kenapa dikatakan itulah isi seluruh hukum
Taurat dan kitab para nabi. Dan ternyata hukum itu tidak cukup bagi orang yang mengenal Kristus. Kalau dulu mata ganti mata, gigi ganti gigi, kalau dijahati, kalau dicurangi kita harus balas, juga dijahati ataupun dicurangi. Aku tidak demikian. Engkau harus mengasihi bahkan musuh-musuhmu itu. Dan itulah hukum cinta yang mengalahkan semuanya. Ditambahkan dalam bacaan Injil, masuklah melalui pintu yang sempit. Karena orang akan susah. Tapi pintu yang sempit itulah yang akan menuju kehidupan. Berbeda dengan pintu yang lebar, memang gampang, enak. Tetapi menuju ke binasaan. Anda bisa membayangkan kemarin saya ke PRJ misalnya pada malam minggu atau hari minggu, hari-hari yang padat, pasti akan antri begitu banyak rapatnya. Padahal kita bisa mencari jalan yang lain sebenarnya. Tapi itu kita bisa sadari waktu-waktu yang memang padat pasti akan dijumpai banyak orang. Kalau Anda mau jalan yang lebar, ya sudah. Dengan menerobos ataupun lewat dari atas, itu bisa, tapi malah bisa tertangkap, bahaya, jatuh, ataupun kena ini, kena itu, dan sebagainya. Atau jalan curang, mau memikirkan yang gampang, ataupun yang murah, ataupun yang tidak adil, jalur menyogok petugas dan lain sebagainya, bisa saja. Saya tidak bermaksud untuk mengatakan hal-hal kecurangan, tapi dalam hal jalan yang sempit, semua orang harus sabar, semua orang harus antri. Tapi namanya di Jakarta saat ini, kalau satu jalur mobil, misalnya, kita harus memakai jalan itu. Kita banyak alternatif yang lain, lewat jalur yang lain, tetapi memang tidak semudah itu untuk mencari jalan keluar. Kita harus terampil atau harus sabar. Di Jakarta nggak bisa kita punya kesabaran yang tinggi. Orang banyak berdesak-desakan, tapi ketika kita bisa menikmati kesabaran itu, ya, itu saatnya kita diuji. Bapak, Ibu, Saudari, Saudara terkasih, teman-teman yang ada di lapas, Anda pun sekarang sedang diuji untuk sabar. Kok saya harus lama tinggal di lapas? Saya bisa saja jalan jalur yang mudah. Harus nyogok, harus ini, bahkan bisa loncat keluar, ataupun bisa menipu, ataupun bisa sesuatu yang mudah. Tapi itu semua jalan menuju ke binasaan, menuju sesuatu yang berakibat fatal. Entah kalau ketahuan, entah kalau memang resikonya begitu tinggi. Tapi kalau anak-anak Tuhan menyadari bahwa saya sekarang sedang dibina karena kesalahan saya berada di lapas narkotik ini, saya menyadari kekurangan dan juga kesalahan itu, dan saya mau memperbaikinya. Maka kalau saya diminta untuk merayakan Ekaristi di lapas, di rutan, ataupun di tempat-tempat pembinaan, saya pasti mau. Karena apa? Kita semua manusia-manusia yang punya keterbatasan, punya kekurangan, punya kesalahan. Tapi Tuhan berkali-kali memberikan pengampunan. Oleh karena itu, jalan sempit yang mau kita tempuh, kita harus berjuang untuk tetap setia. Kalau kita punya prinsip keadilan, kejujuran, kita prinsip itu saya mau tertib, mau disiplin, ya sudah. Tapi banyak di sekitar kita yang nggak sabar, nyerobot, ataupun malah menggunakan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang curang. Kalau kita mengikuti, sudah tidak ada lagi.
Kalau juga kemarin kita melihat orang nggak mau sabar, lalu akibatnya ada yang meninggal nonton bola ya di Bandung kalau nggak salah. Kenapa? Ya itulah manusia nggak bisa menahan diri atau melihat tayangan-tayangan entah di Metro TV ataupun di Indosiar atau berita-berita orang yang tega menjamret anak kecil sampai terbawa sampai akhirnya anaknya juga mengalami luka. Orang tidak sadar juga suami istri teganya membunuh, membuang bayinya, banyak hal-hal yang jahat. Tapi saya berharap teman-teman yang berada di lapas narkotika ini juga menyadari cinta Tuhan itu. Yang dulu ya sudah, jangan lagi dilakukan, apalagi sampai sekarang. Anda datang ke gereja, Anda datang mau ikut misa, tapi Anda masih menyimpan, Anda masih punya sesuatu, Anda masih bisa menggunakan itu, bahkan memperkaya diri Anda sendiri. Ya sudah, meskipun tidak diketahui oleh sahabat, oleh teman-teman, oleh petugas, oleh bahkan saudaramu sendiri. Bahkan juga mungkin oleh Anda sendiri, Anda nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Nah, karena itu, biarlah hari ini di dalam peringatan Santo Aloysius Gonzaga, kita menyadari ia menjadi suci karena hidup dengan kesederhanaan, dengan cinta yang luar biasa kepada Allah. Dia rela untuk bermati raga, tidak makan enak, meninggalkan semua kekayaannya, meninggalkan semua karirnya. Bahkan dia berjuang untuk membela mereka yang sakit. Dan akhirnya dia pun terkena sakit. Itu cinta yang sejati. Maka teman-teman yang terkasih, warga binaan yang terkasih, teman-teman KKT juga, yang setia mendampingi, menemani, meskipun harus juga dengan ketertibannya, dengan ketegasannya, liturgi gereja Katolik misalnya, mari kita bisa belajar dengan tertib. Memang susah menyanyikan lagu dari Tinggi Suku dan berkali-kali kalau saya diundang. Tapi lagu-lagu yang lain ya mungkin gampang. Tapi suasananya kan berbeda ketika kita menyanyikan dengan benar. Kata-katanya bisa diperhatikan. Sungguh itu membuat kita menyadari bagaimana Allah itu mau memberikan kesempatan kepada kita memujinya. Padahal dia juga nggak minta. Tapi bagaimana manusia bisa menyiapkan? Saya dan Anda menyiapkan dalam Zoom ini, meskipun saya sebenarnya juga bisa datang secara offline ke lapas narkotik seperti yang kemarin saya lakukan di Rutan dan juga di lapas Cipinang kelas 1. Saya bisa datang meskipun dengan perjuangan harus izin dengan pimpinan lapas, harus saat itu saya belum booster kok boleh, dalam arti ya karena saya yakin saya punya niat baik. Saya punya sesuatu yang mau sebagai, meskipun akhirnya teman-teman saya nggak bisa ikut. Sudah Romo sendiri boleh nggak? Wah, saya disambut dengan baik dengan teman-teman di lapas ataupun di Rutan Cipinang kemarin. Ya saya terharu juga bagaimana mereka pun berjuang. Pimpinannya Pak siapa saya agak lupa itu, masih muda, masih kecil. 21 atau 22 tahun, tapi dia mau menjadi pembimbing rohani teman-teman di lapas atau di Rutan. Dia mau berjuang, mengupayakan biar saya bisa datang, bisa masuk dan mempersembahkan Ekaristi. Kalau nggak salah pada waktu hari raya kenaikan kemarin. Teman-teman yang terkasih, sesuatu yang rasanya nggak mungkin, tapi kita mau bekerja untuk Allah, pasti semua dapat berjalan ataupun didapat dimudahkan. Tapi sebaliknya, kalau Anda sudah mulai main curang, Anda sudah mau main menyogok, Anda sudah mau main itu mau memperkaya diri kita sendiri. Jangan salahkan ketika akhirnya kita jatuh. Kita mau cari keuntungan sebanyak-banyaknya, itulah nggak apa-apa. Tapi ketika akhirnya manusia lupa, serakah, jatuhlah kita semua. Maka dari itu teman-teman yang terkasih, mari. Kalau kita mau menuju kehidupan, meskipun panas-panas harus mengantri, meskipun rasanya susah harus belajar, bernyanyi dengan baik, dengan disiplin, dengan pelan-pelan. Saya harus juga menanggung hukuman saya 1 tahun, 2 tahun, dan bertahun-tahun misalnya. Tuhan pasti akan punya rencana yang indah. Anda nggak usah harus putus
Amin. Anda nggak usah harus gelisah terus-menerus. Anak, istri, orang tua Anda pasti dijaga, dilindungi kalau Anda sungguh bertekun di dalam kesetiaan, di dalam pembinaan di lapas narkotika ini. Jangan lagi Anda malah membiarkan, Anda malah mendukung mereka yang mengedarkan itu. Barang-barang itu sungguh menyesatkan, bahkan merugikan banyak orang, diri Anda, merugikan Allah yang menciptakan manusia sempurna. Apalagi di tahun memperhatikan, mempedulikan, menjunjung harkat martabat manusia. Kusuma Agung Jakarta sungguh punya kepedulian, punya sikap mengasihi, dan harus memberi kesaksian tentang cinta kasih Allah. Sehingga martabat manusia di muka bumi ini, di Indonesia, di Jakarta, dan khususnya di dalam keluarga Anda dan di lapas narkotika ini semakin diperhatikan. Nggak ada lagi orang yang main kasar. Nggak ada lagi orang-orang yang akhirnya menghakimi temannya yang baru masuk misalnya. Saya bisa membayangkan bertahun-tahun yang lalu ketika orang baru masuk, luar biasa, diambil semuanya, disakiti, diperas, dan lain sebagainya. Semoga hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di gereja, di lapas narkotika Cipinang kelas 2 ini tidak akan terjadi. Amin. Kita ini sebentar, kita mau panjatkan doa-doa permohonan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Allah Bapa kami percaya Engkau hadir dalam kehidupan kami, baik di luar maupun di dalam lapas narkotika kelas 2 Jakarta ini. Kami ingin memanjatkan doa-doa permohonan kami, Bapak. Dengarkanlah doa-doa kami. Silakan. Bagi bangsa Indonesia, semoga Allah Bapa membimbing agar nusa dan bangsa mengimani Dikau sebagai Allah yang Maha Esa. Kau berkati Presiden dan Wakil Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan dalam membangun negara yang adil dan makmur merata. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi lapas narkotika dan seluruh lapas di Indonesia, semoga Allah Bapa mencurahkan roh pertobatan bagi para warga binaan, sehingga banyak para warga binaan dipulihkan kehidupannya, serta membawa berkat bagi keluarga yang ada di rumah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi hamba-hamba Tuhan dan misionaris gereja, semoga untuk puji hormat kemuliaan Tritunggal yang Maha Kudus, Kau berkati kesehatan dan Kau cukupkan apa yang menjadi kebutuhan pelayanan hamba Tuhan dan misionaris gereja. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi setiap orang yang mengalami sakit penyakit dan kelemahan tubuh, semoga Allah Bapa menyembuhkan setiap orang sakit karena penyakit yang diderita dan menguatkan setiap orang yang mengalami kelemahan tubuh, baik yang ada di rumah sakit, di rumah, bahkan di lapas ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pengurusan remisi, PB, PK, CMB, dan asimilasi dan lain sebagainya, semoga Allah Bapa memberikan roh hikmat kepada para petugas yang berwenang, sehingga semua pengurusan boleh mendapatkan keberhasilan. Engkau juga yang memberikan roh kesabaran dan kekuatan bagi semua warga binaan dalam menanti keberhasilan pengurusan remisi, PB, asimilasi, dan lain sebagainya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh keluarga besar dari setiap jemaat, semoga Allah Bapa mencurahkan berkat, menyertai, dan memelihara kehidupan keluarga besar kami semua,
Engkau juga yang menuntun dan memberikan hikmat takut seluruh kehidupan kami dan keluarga kami dapat memuliakan nama-Mu sampai selamanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saya persilakan setiap jemaat menaikkan doa-doa pribadinya selama 1 menit. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan Allah Bapa kami juga berdoa untuk mereka yang kami janjikan dengan doa-doa kami. Untuk sahabat kami, kakak kami, saudara kami, Mbak Yanti yang 7 hari yang lalu telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu. Nanti malam ada peringatan 7 hari meninggalnya. Juga untuk om kami, Bapak Manuel Kabaral, om dari sahabat kami Angel yang juga telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu. Juga mereka yang sakit, mohon kesembuhan. Ibu Diani, Sugeng, dan juga keluarga kami, Kau berikan kesehatan. Juga untuk mereka yang berulang tahun, Tuhan, untuk sahabat-sahabat kami, sahabat-sahabat KKT, Ibu Windy, Ibu Poni, dan juga untuk Presiden kami, Bapak Jokowi yang juga hari ini berulang tahun. Mohon berkat-Mu agar mereka Kau berikan kesehatan, kebahagiaan di usianya yang bertambah, bersama dengan keluarga, anak, cucu, dan juga kami semua yang mengasihinya. Khusus pandanglah sahabat-sahabat kami pada warga binaan yang dibina di lapas narkotik kelas 2 Jakarta ini. Dampingilah mereka Tuhan, temanilah dan juga sayangilah kami semua yang mencintai Engkau. Semoga kami semua menyadari akan kebaikan dan kami menjadi saksi di tengah kehidupan kami. Semoga kami tak bertekun dalam iman, harapan dan kasih-Mu yang sejati demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Silakan kalau ada lagu persembahan bisa dinyanyikan. Mari kita angkat lagu persembahan kita dari puji syukur nomor 379. Bapa di surga, terimalah. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu, roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya, tanda syukur kepadamu di dalam Yesus, jiwa dan raga terimalah, karya dan hidupku sambutlah, tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putra-Mu, dimuliakanlah nama-Mu. Oh, seluruh umat-Mu. Bapa di surga, terimalah. Bapa. Bapa di surga, terimalah hasil
usaha jemaatmu, roti dan anggur. Cinta dan bakti maksudnya urku kepada dalam Yesus. Jelek signal. Berdoalah saudara-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini Ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta hormat Allah yang kudus. Allah Bapa Raja Maha Mulia, curahkanlah kekayaan rahmat-Mu kepada kami yang ikut serta dalam kurban perjamuan ini. Semoga seturut teladan Santo Aloysius Gonzaga, kami selalu mengenakan pakaian pesta dan siap sedia, sehingga Kau perkenankan ikut serta pula dalam perjamuan raya di sorga, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Romo. dalam mengarahkan hati kepada Tuhan sudah kami arahkan. Kami arahkan. Syukur kepada Tuhan Allah kita sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu melalui para kudus-Mu. Sebab dalam pengakuan iman yang mengagumkan daripada kudus-Mu itu, Engkau terus-menerus menyuburkan gereja-Mu dengan kekuatan yang baru dan memberikan kepada kami tanda kasih-Mu yang amat pasti. Demikian juga untuk menggenapi misteri-misteri keselamatan, kami dikuatkan oleh teladan hidup mereka yang unggul dan ditopang terus-menerus oleh doa-doa mereka yang berkenan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, khususnya Santo Aloysius Gonzaga yang kami peringati hari ini, kami dengan sukacita memuliakan Dikau dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kuduslah Tuhan. Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau yang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu agar bagi kami dari tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu mencabutkan roti itu dan memberikannya kepada para murid-Nya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah berjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada para murid-Nya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Puji. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenang wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus.
Ya Tuhan, akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Kami Ignatius, Kardinal Soekaryo, kita semua rohaniwan semuanya. Ingatlah Bapamu yang kami doakan, Mbak Yanti, Bapak Manuel, juga mereka yang telah meninggal, adik kami Adit yang telah panggil menghadap hadirat-Mu, juga mereka semua yang kami doakan, untuk Ibu Windy, Poni yang ulang tahun, juga Bapak Jokowi, dan juga para sahabat-sahabat pembinaan di Lapas Narkotika kelas 2 Jakarta ini, dan juga kami semua yang turut berbahagia. Kami mohon kasihlah kami semua agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelai yang suci, para saudara-saudara kudus sepanjang masa, khususnya Aloysius Gonzaga yang kami rayakan pada pagi hari ini, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun kau perkenankan terus memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka berani kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah Kerajaan-Mu, Jadi jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. dan Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, berilah kami damai. damai. Teman-teman, para sahabat, saudari-saudaraku, Papa Mama, lihatlah, inilah anak domba Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yang menebus dosa-dosa dunia. Berbahagia kita semua yang diundang dalam perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas, Tuhan datang kepada saya, Maafkanlah saja, maka saya akan sembuh. tubuh dan darah Kristus. Amin. Amin. Baik, kita ucapkan doa komuli batin kita. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, seolah-olah engkau telah datang. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Rasailah dan nikmatilah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber cinta kasih, terima kasih atas sakramen Ekaristi, firman yang boleh kami terima, kebersamaan dan juga sukacita kami.
juga komuni batin yang boleh kami terima meskipun kami tidak bisa menyambutmu secara fisik, tapi kami yakin Kau senantiasa hadir dalam hidup kami. Kami sudah disegarkan oleh santapan sabdamu, santapan para malaikat. Semoga berkat teladan dan doa Santo Aloysius Gonzaga yang kami peringati pada sore hari ini, kami mengabdimu dengan hidup suci dan selalu ingat bersyukur kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Apakah ada pengumuman teman-teman dari Lapas Narkotika kelas 2 Jakarta? Laskar atau siapa? Atau dari Bu Lili sebelum berkat Tuhan atau berkat dulu? Oh, silakan ada pengumuman. Kita berkat dulu, Romo. Oh ya, baik. Mari kita bangkit berdiri, kita mohon berkat Tuhan sebelum pengumuman. Mari teman-teman yang terkasih, sekali lagi firman Tuhan hari ini mau mengajak kita carilah jalan yang sempit, meskipun susah, meskipun harus ngantri, meskipun harus memperjuangkan entah ketekunan, entah harus kreatif, entah apapun, itu jalan yang dicari Tuhan. Jangan jalan yang gampang, tapi masuk dalam kematian, dalam kehancuran. Untuk itu, mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Dan sekalian senantiasa dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dari saudara terkasih, Eucharisti hari Selasa 21 Juni, peringatan Santo Aloysius Gonzaga sudah selesai. Syukur pada Allah. Lagi kita diutus. Amin. Amin. Ibu Windy, Ibu Foni, selamat ulang tahun. Ya, terima kasih. Ya, mari kita angkat lagu penutup kita dari puji syukur nomor 334. Kini kami menghadapmu. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Kini kami menghadapmu, milikmu, satu di dalam Yesus Kristus, agar kuduslah kami. Tuhan, kuatkanlah iman dan harapan padamu. Nyalakanlah di hati kami api cinta kasih-Mu.